kita jumpa lagi dalam video kita kali ini, video pembelajaran tematik tema 3E yang bertema cuaca. Nah, kita masuk dalam subtema 3 ya. Nah, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Nah, kali ini kita masuk pembelajaran 1 sampai pembelajaran 2. Oke, di pembelajaran pertama ini di halaman 83 ini ada sebuah cerita tentang cerita Arni. Nah, cerita Arni ini nanti Miss akan cek kembali ketika anak-anak kita bertemu di Zoom. Oke. Oke, mari kita buka di halaman 84, ayo berlatih. Nah, di ayo berlatih ini ada ringkasan isi cerita ke dalam peta pikiran kita yang di sini ya. Ceritanya di belakang di halaman 83 cerita Arni. Nah, di sini ada cerita Arni ada 5 yang menjadi petanya ya. Yang pertama, peristiwa yang diceritakan Arni. Nah, jawabannya kegiatan bercocok tanam. Yang kedua, tempat peristiwa itu terjadi di sekolah. Yang ketiga, penyebab peristiwa itu terjadi, cuaca berubah-ubah. Nomor 4, tokoh yang mengalami peristiwa itu murid-murid sekolah. Nah, yang kelima, cara menghadapi akibat dari peristiwa itu adalah saat cuaca cerah kita leluasa beraktivitas, saat cuaca hujan kita berdiam diri di rumah. Nah, di sini kan ada penyebab peristiwa. Nah, kalau penyebab peristiwa ini selain dia cuaca berubah-ubah, bisa di sini dikatakan tiba-tiba hujan gerimis turun. Nah, ya. Itu penyebabnya ya. Lalu kalau cara menghadapinya itu ditambah dengan murid-murid menghentikan kegiatannya. Oke? Oke. Lalu kita masuk di halaman 85. Di sini juga ada satu cerita yaitu pengaruh perubahan cuaca. Ya, pengaruh perubahan cuaca. Ini kerjakan halaman 84 tadi kita sudah bahas ya anak-anak ya. Sekarang pengaruh perubahan cuaca. Nah, anak-anak baca dulu sehingga nanti ketika di Zoom kita tanya jawabnya lebih gampang ya. Ayo kita bahas dulu untuk ayo jawab. Di halaman 85. Mengapa cuaca tidak selalu sama sepanjang hari? Jawabannya ada di paragraf pertama, yaitu karena cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Nomor 2, apa yang paling dipengaruhi oleh perubahan cuaca dalam hidup manusia? Jawabannya masih ada di paragraf pertama ya, yaitu pengaruh terhadap kegiatan manusia. Nah, itu pengaruhnya ya, pengaruh terhadap kegiatan manusia. Nah, apa yang terjadi bila petani menjemur padi saat cuaca hujan? Maka akan gagal. Yang keempat, kapan waktu yang terbaik bagi nelayan untuk melaut pada saat cuaca cerah? Oke. Saat cuaca cerah itu dapat dimanfaatkan petani dalam menanam padi ya. Jadi saat petani menanam padi itu di cuaca cerah. Petani akan memanen pada saat cuaca cerah atau panas. Nah ya. Jadi menanamnya itu waktu hujan, memanennya cuaca cerah. Nah, berbeda dengan nelayan. Kalau nelayan, ia akan melaut pada saat cuaca cerah. Dan bila cuaca hujan, maka sangat berbahaya bila nelayan melaut. Lalu di halaman 86 di sini ada ayo beraktivitas. Yuk kita cek dulu. Beri tanda checklist untuk kegiatan yang biasa dilakukan saat udara panas. Beri tanda cross untuk kegiatan yang mungkin dilakukan saat cuaca hujan. Nah, yang pertama ada gambar anak pakai jaket. Ya, checklist atau cross. Ya, hujan ya, berarti ya pakai jaket. Cross. Yang kedua, ada anak-anak sedang bermain ayunan. Itu udara panas atau hujan ya? Checklist. Yang ketiga, ada anak perempuan yang makan mie. Wah, kalau hangat-hangat cocoknya dimakan saat apa ya? Ya, cross. Ada anak yang pakai jas hujan.
yang warna orange. Oke, cross. Ada anak yang sedang minum air putih. Iya, checklist. Ada anak yang sedang tidur. Nah, iya, checklist. Nah, tapi bisa juga sih cross kalau tidur ya. Tergantung kita lihat dulu itu jamnya jam berapa. Nah, ada jam 12 atau itu jam 3. Nah, ya, bisa keduanya ya. Lalu ada anak yang membaca buku. Bisa dua-duanya sih ya kalau untuk membaca buku. Lalu ada anak yang makan es krim. Iya, checklist, oke. Nah, ketika cuaca sering cerah, saat itu adalah waktunya musim kemarau. Biasanya air akan susah didapat karena sumur, sungai, dan daun mengering. Hal ini dirasakan oleh Pak Surya. Ia harus pergi jauh untuk mencari air. Sedikit demi sedikit, Pak Surya mengumpulkan air di ember. Setelah terisi air sebanyak 4/8 ember, Pak Surya beristirahat sejenak. Setelah beristirahat, Pak Surya kembali mengisi air sebanyak 2/8 ember. Nah, berapa isi ember sekarang? Ada di halaman 87. Jadi anak-anak tinggal menjumlahkan 4/8 ditambah 2/8 sama dengan, nah itu kan penyebutnya sama. Jadi tinggal pembilangnya saja anak-anak jumlahkan, yaitu 4 ditambah 2 menjadi 6. Sehingga isi ember sekarang itu adalah 6/8 ya. Oke, coba kita lihat ini. Pecahan. Nah, penjumlahan. Seperti ini. Nah, yang menggunakan diarsir pada lingkaran penjumlahan pecahan dinyatakan sebagai berikut. Ini ya, penjumlahan ini ya. 2/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Kenapa 3/4? Karena bila dia sama penyebutnya, penyebut di bawah ya, 4, ketemu dengan penyebutnya sebelahnya 4, hasilnya tetap sama dengan 4. Tetapi pembilangnya itu harus dijumlahkan. Walaupun nanti 2 ditambah 2, tetap harus dijumlahkan. Walaupun dia pembilangnya sama. Ya, tetap pembilang harus dijumlahkan, tetapi penyebut tidak. Dia akan ikut. Ya, sehingga 2/4 ditambah 1/4 itu sama dengan 3/4. Nah, ya, begitu juga yang di bawah. 3/6 ditambah 2/6 itu 5/6. Jadi ingat, hanya pembilang yang dijumlahkan atau dikurangkan. Ya. Kalau atau jika penyebutnya nilainya sama. Oke. Nah, sama dengan pengurangan juga. 5/8 dikurang 3/8 karena penyebutnya sama, jadi sama dengan per 8. Sehingga pembilangnya yang harus kita cari, yaitu 5 dikurang 3 sama dengan 2. Nah, jadi dari contoh di atas ini, yang itu penjumlahannya bahwa pengurangan pecahan yang memiliki penyebutan yang sama dilakukan dengan cara mengurangi pembilang, sedangkan penyebutnya tetap. Nah, ini ya. Tetapi operasi pengurangan jika penyebutnya berbeda, maka terlebih dahulu akan disamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK. Ini nanti bisa anak-anak pelajari di kelas 4 untuk lebih dalam lagi ya. Oke? Oke. Nah, ini contohnya lagi. 4/7 ditambah 2/7. Jadi anak-anak yang jumlahkan itu 4 ditambah 2. Penyebut sama, harus sampai terakhir itu sama. Sehingga 4 tambah 2, 6/7. 1 tambah 4, 5/9. 7 tambah 4, 11/15. Dan yang ini. Nah, 2 tambah 1, 3/5. 3 tambah 2, 5/8. Nah, kalau pengurangan tinggal dikurang juga. 7 kurang 5, 2/12. Nah, 2/12 ini bisa disederhanakan lagi. Yaitu, bila di penyebut dibagi angkanya 2, maka di bawah pun harus dibagi 2. Contoh, 2 dibagi 2, 1. 12 dibagi 2, 6. Nah, sehingga penyederhanaannya menjadi 1/6. Begitu juga yang di bawah soal 13/15 dikurang 4/15, 13 dikurang 4 menjadi 9/15. Nah, kira-kira kalau 9/15 ini masih bisa dibagi nggak?
Jelas masih, karena masih bisa dibagi 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Nah, kalau pembilang dibagi 3, ingat penyebut juga dibagi 3. Sehingga hasilnya 5. 3 per 5. Nah, ada di soal di halaman 87 yang menjadi tugas kita juga. Di halaman 87. Nah, yang diarsir di sini ada nomor 1 ya. Ada balok. Lalu dibagi menjadi 5. Yang diarsir 1 berarti berapa? 1 per 5. Ingat, yang diarsir adalah pembilang. Lalu ditambah dengan 2 per 5. Sehingga hasilnya menjadi 3 per 5. Ingat ya, per 5. Penyebut tetap sama. Lalu yang nomor 2, ada 7 bagian. 4 diarsir menjadi 4 per 7 ditambah 1 per 7. Menjadi 5 per 7. Nomor 3. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segitiga. Ingat ya, ada 8 segitiga. Lalu ada 3 yang diarsir atau diwarnain menjadi 3 per 8. Ditambah 3 per 8 menjadi 6 per 8. Oke? Oke. Coba lihat lagi ya nomor 3 ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Seharusnya ini 6 ya. Yang diarsir nomor 3 itu 6. Soalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 ditambah 3 itu menjadi 6. Oke? Ini nomor 3-nya diarsir 1 lagi nih ya. Oke. Nomor 4. Segitiga juga. Tapi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada bagiannya ada 10. Tetapi yang diarsir 1, 2, 3, 4, 5. 5 per 10 ditambah 2 per 10 menjadi 7 per 10. Oke? Nah, nomor 5. Next yang terakhir. Wah, bagiannya kecil-kecil ya. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Per 16. Nah, per 16. Berapa yang diarsir? Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 per 16 ditambah 4 per 16 menjadi 12 per 16. Oke, itu untuk bagian yang A. Kita lanjut ke bagian yang B. Nah, kerjakan soal penjumlahan berikut. Kemudian warnai gambar dengan tepat. Nomor 1. 3 per 6 ditambah 2 per 6 sama dengan, ya ingat ya, hanya pembilang yang dijumlahkan, penyebut tetap sama. Menjadi 5 per 6. Nah, di bawah ada gambar segitiganya. Ayo diwarnain. 5 per 6-nya diwarnain, 3 per 6-nya diwarnain, 2 per 6-nya diwarnain. Oke? Oke, untuk nomor 2, 5 per 9 ditambah 1 per 9, hasilnya iya 6 per 9. Nah, di bawah ada kotaknya, itu diwarnain ya. 5 per 9 itu berarti berapa yang diwarnain. 1 per 9 berapa diwarnain. Jumlahnya juga. Oke? Oke. Lalu, ketika kita sudah selesai dalam penjumlahan, nah, siapa yang pernah melihat gambar ini? Gerakan hidup bersih dan sehat, bebas sampah. Ayo. Nah, kita akan berbicara tentang poster. Apa sih itu poster? Nah, poster adalah suatu desain grafis yang di dalamnya terdapat gambar dan kata-kata pada kertas yang berukuran besar. Isinya memuat tentang informasi dan ditempel di tempat-tempat umum agar dapat dilihat atau dibaca banyak orang. Sifatnya untuk mencari perhatian banyak orang, untuk mempromosikan produk, jasa, kegiatan seputar pendidikan dan lain-lain. Nah, ini untuk membuat poster kita sudah belajar di semester pertama. Oke? Nah, jadi anak-anak hanya cukup melihat
Alat dan bahan dan cara membuatnya di halaman 89. Dilihat kembali ya untuk caranya. Oke, setelah kita selesai dalam menggambar, nah cuaca yang cerah itu juga merupakan waktu yang tepat. Kenapa? Karena bisa dilakukan untuk berolahraga. Saat murid-murid sedang bersiap-siap untuk berolahraga, mereka akan pertama kali yang dilakukan yaitu pemanasan. Ingat, sebelum berolahraga, anak-anak harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Setelah pemanasan, maka dilanjutkan dengan meloncat menirukan hewan di halaman 90. Oke? Nah, pertama, kita melihat melompat katak. Meloncat atau melompat katak. Gerakan pertama yang dilakukan adalah meloncat katak. Lakukan awalan dengan duduk berjongkok. Angkat tubuh hingga setengah duduk dengan bertumpu pada jari-jari kaki. Lakukan tolakan tubuh sambil mengeper pada paha, sementara posisi lengan lurus ke depan, seperti gambar ini ya. Nah, setelah melakukan tolakan, melayanglah dengan kaki, tetap menekuk. Lengan mengayung ke belakang, lakukan pendaratan dengan telapak kaki. Gerakan tubuh bergulir ke depan dengan tangan menyentuh tanah untuk menjaga keseimbangan. Lalu yang kedua, lompat kanguru. Melompat kanguru ini dilakukan sambil berdiri. Lakukan awalan dengan berdiri. Tekuk lutut dan condongkan badan ke depan. Tekuk lengan ke depan dan lakukan tolakan dengan bertumpu pada jari-jari kaki. Lakukan loncatan dengan mengeper pada paha. Meloncatlah dengan rendah. Lakukan loncatan berulang-ulang sepanjang lintasan yang telah ditentukan. Oke? Nah, sebagai tambahan gerakan meloncat, mari kita juga meloncat menyentuh balon. Di halaman 91 diceritakan gantungkanlah balon pada tiang dan dahan pohon. Gantungkanlah balon dengan ketinggian kira-kira 1,5 meter. Nah, itu bisa dibaca kembali ya, bagaimana langkah-langkahnya di halaman 91. Nah, ketika selesai berolahraga, murid-murid kembali ke dalam kelas. Dan ibu mengajari mereka belajar mengirim surel. Apa yang dimaksud dengan surel? Surel merupakan singkatan dari surat elektronik. Nah, siapa yang pernah melihat ini? Apakah itu surat? Nah, pernah surat-suratan nggak? Nah, kalau zaman dulu, Miss paling sering menggunakan surat. Tetapi untuk zaman saat ini, Miss lebih suka dengan menggunakan surel. Ya, apa sih itu surel? Surel itu singkatan dari surat elektronik. Nah, surel adalah surat yang dikirimkan melalui jaringan internet. Nah, surat adalah alat komunikasi antara seseorang dengan seseorang yang dikehendaki, yang berisi tulisan, pernyataan, suatu kabar, harapan, tanggapan yang sesuai dengan keinginan dari penulis surat tersebut. Tetapi untuk zaman saat ini kan sudah berkembang nih, ada banyak surel. Nah, surel tadi surat elektronik ya, yang dikirim melalui jaringan internet. Ini dia, ada email, Yahoo, email, ada lagi bermacam-macam untuk surel. Nah, ini paling sering menggunakan Gmail dan Yahoo. Oke? Nah, sama halnya dengan anak-anak. Kalau mengirim pakai Classroom, nah itu ada drive-nya dengan ke Gmail juga dia join-nya ya. Oke. Nah, ketika kita melihat ini, nah, siapa yang masih ingat ini tentang apa ya? Iya, ini tentang hujan. Di halaman 93 dikatakan bahwa kita bisa melihat saat cerita tentang pertanian yang berupa sawah tada hujan. Nah, apa itu sawah tada hujan? Sawah tada hujan adalah sawah yang mengandalkan air hujan untuk pengairan. Namun sawah tada hujan akan kekurangan air bila hujan jarang turun. Oleh karena itu, hujan sangat diharapkan turun pada awal masa tanam. Bagaimana hujan dapat terbentuk?
Nah, kita telah mempelajari bahwa hujan merupakan rangkaian peristiwa alam. Terdapat 3 peristiwa pada peristiwa terjadinya hujan. Mula-mula, cahaya matahari membuat air di danau, sungai, laut, dan kolam menguap. Nah, ini dia ya, menguap. Dari air itu menguap ke atas, mau ke arah matahari. Yang evaporation ini ya. Evaporation. Oke? Nah, penguapan membuat air yang berupa titik-titik air melayang di angkasa. Titik-titik uap air ini tertiup angin dan berkumpul di angkasa. Jumlah titik-titik air itu sangatlah banyak di angkasa. Uap air mengalami pendinginan sehingga membentuk butiran es. Nah, butiran es inilah yang membentuk awan mendung. Nah, ini dia yang di atas ya. Condensation ya, condensation. Nah, karena sangat berat, akhirnya awan yang terbentuk mulai terurai, butiran-butiran es yang jatuh bergesekan dengan udara sehingga mencair menjadi hujan. Nah, ini dia ya. Precipitation ya. Nah, air hujan yang turun meresap ke dalam tanah serta kembali mengaliri sungai, danau, dan lautan. Nah, ini dia ya. Sesuai gambar yang di sini, oke? Oke, inilah yang disebut dengan proses terjadinya hujan. Nah, hujan yang sebenarnya itu merupakan salah satu jenis proses cuaca yang disebut dengan presipitasi. Apa itu presipitasi? Nah, itu adalah segala bentuk air yang jatuh ke bumi, berupa air hujan, salju, batu es, dan selit. Nah, khusus di Indonesia hanya air hujan. Oke, coba kita lihat di halaman 94 ada ayo jawab. Nah, yang pertama, apakah sawah-tada hujan itu? Nah, jawabannya ada di paragraf pertama ya. Sawah-tada hujan adalah sawah yang mengandalkan air hujan untuk pengairan. Itu ya, untuk soal nomor 1. Nomor 2, apa yang terjadi pada sawah-tada hujan saat musim kemarau? Nah, sawah-tada hujan akan kekurangan air bila hujan jarang turun. Ini yang terjadi ya. Nah, nomor 3. Dari manakah asal sumber air hujan? Nah, sumber air hujan ini berasal dari butiran-butiran es yang membentuk awan mendung. Ya. Yang bergesekan ya, butiran-butiran es yang jatuh bergesekan dengan udara. Ini ya, awan mendung tadi ya. Oke, Miss ulangin. Untuk nomor 3, dari manakah asal sumber air hujan? Berasal dari butiran-butiran es yang membentuk awan mendung yang jatuh bergesekan dengan udara. Nomor 4, sebutkan 3 perubahan benda pada peristiwa terjadinya hujan. Nah, satunya menguap. Nah, setelah menguap, mencair. Nah, ya. Oke, nah sekarang kita ke halaman 94, ayo belajar. Nah, setelah berwisata, Arga dan keluarga berniat membeli cenderamata. Nah, karyawan toko itu menawarkan dengan dagangan dengan menggunakan bahasa daerah. Nah, bahasa yang digunakan adalah bahasa Sunda. Bagaimana dengan kita? Ayo, bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki bahasa daerahnya masing-masing ya. Setiap suku bangsa juga melestarikan bahasanya daerahnya dengan menggunakan sehari-hari. Meskipun demikian, semuanya tetap mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Nah, di halaman 95, nah ini ya, bahasa adalah sebuah sistem komunikasi yang membuat manusia dapat bekerja sama.
Bahasa merupakan alat kontrol sosial dalam berkomunikasi yang baik, secara langsung maupun tidak langsung. Bahasa merupakan alat komunikasi yang paling efektif untuk menyampaikan gagasan, pikiran, maksud, dan tujuan kepada orang lain. Ya. Nah, di halaman 95 ayo mencari tahu. Kita cek yuk. Nah, tempat Pulau Sumatera, apa sih bahasa daerah? Pulau Sumatera itu kan banyak sekali provinsi. Nah, jadi anak-anak bisa buat 2 atau 3 saja ya. Contohnya, Pulau Sumatera, Batak, Minang, Melayu. Nah, ya. Batak itu kan dari Sumatera Utara, Minang dari Sumatera Barat, Melayu bisa dari Bengkulu atau bisa dari yang Melayu yang lain ya. Yang kedua, Pulau Jawa, Betawi, Baduy, Sunda. Nah, ya. Yang ketiga, Pulau Kalimantan, Bahau, Kayan, Mandalam. Yang keempat, Pulau Sulawesi, Gorontalo, Konjol, Panosakan. Gorontalo, Konjol, Panosakan. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, Papua. Modik, Asmat, Foya. Modik, Asmat, Foya. Kepulauan Maluku ada Alor, Tidore, Bacan. Alor, Tidore, Bacan. Nah, Pulau Bali, Sasak, Melayu, Sasak. Nah, jadi kebanyakan Sasak Melayu memang ya. Lalu NTT itu Sasak. Nah, di sini ada titik-titik. Nah, kamu berasal dari mana sih? Nah, coba ditulis di situ ya. Dan apa bahasa daerahmu? Nah, ditulis di situ. Oke? Lalu, bagaimana sikapmu? Kita tinggal checklist bila benar, cross bila salah. Kita adalah bangsa Indonesia, meskipun berbeda suku bangsa. Checklist. Oke, yang kedua. Aku hanya akan berteman dengan sesama suku bangsa. Cross. Oke, yang ketiga, setiap suku bangsa di Indonesia sama-sama terhormat. Checklist. Oke, yang keempat, suku bangsaku adalah yang paling hebat dibandingkan suku bangsa lain. Cross. Yang kelima, kita harus sedia menolong siapa saja meskipun berbeda suku bangsa. Checklist. Oke? Oke, sampai di sini video pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang nanti Miss akan tambahkan waktu kita pertemuan di Zoom ya. Jadi Miss harapkan anak-anak sudah mempersiapkan diri dalam membaca dulu sebelum kita ketemu di Zoom. Oke, sampai jumpa dalam Zoom dan sampai jumpa video selanjutnya. Bye-bye.